Kita mau bikin kegiatan ini nih Bu, ya yang kita bisa support kan kita support. Tapi walaupun saya di otak suka kadang-kadang bilang apa ya gitu, karena memang harus selalu materi kan gitu. Tapi saya tidak mau menyuapi mereka dengan hal yang seperti itu gitu. Berpikirnya dia kalau saya lagi ngobrol sama mereka tuh nggak kepikiran dengan mencari sponsor ke perusahaan-perusahaan apa gitu. Mereka hanya memikirkan oh ini ada anggota dewan, oh ini ada orang OPD ya. Jadinya kan ya itu kolokan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Daka TV? Jumpa lagi bersama saya Yola Damayanti dalam segmen Ngopi, ngobrol penuh inspirasi bersama DPRD Kota Bekasi. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan lagi-lagi dengan perempuan ya, karena kayaknya untuk periode ini DPRD Kota Bekasi itu panen sama perempuan banyak soalnya ya. Dan salah satunya sudah bersama saya Sis Yeni Kristianti. Apa kabar? Selamat siang, selamat pagi. Pagi, siang, sore, malam, kita bisa kapan aja ya. Kabar baik selalu. Sis Yeni ini pendatang baru ya, newcomer. Baru banget. Newcomer di DPRD Kota Bekasi karena partainya juga baru ini atau sebelumnya sudah ya? Periode lalu pernah ikut ya, tapi belum dapat. Dari Partai Solidaritas Indonesia ya, PSI, partainya anak muda ya, kelihatan sih ya. Anak muda dan berjiwa muda. Anak muda dan berjiwa muda. Soalnya kalau lihat ini ya, ada kembang jambu di rambut ya. Nanti pasti dibilangnya wah ini kok gitu. Untungnya anak muda sekarang banyak beban ya. Baik pikirannya ya. Tapi sebelum masuk dalam DPRD Kota Bekasi ini dulu aktivitasnya apa, Sis? Kebetulan saya memang bekerja gitu, karyawan di konsultan pengadaan tanah di Kementerian PUPR dari tahun 2012 sampai dengan kemarin 2024. Dan akhirnya jadi terpilih ya mundur dan ada di gedung ini ya. Iya, alhamdulillah. Ada bedanya kah antara dulu di eksekutif ya kan, sekarang di legislatif? Ya kalau dulu kan kita sebagai eksekutifnya ya, jadi memang pelaksana pekerjaan. Nah kalau di legislatifnya ini kemarin ya agak-agak ya nyari-nyari juga gini, apa yang harus kita lakukan gitu. Ternyata memang sebenarnya berbeda, karena legislatif cuma hanya sebatas sebagai pengawas dan kita nggak bisa terlalu masuk juga ke dalam eksekutif gitu, karena kan yang memang punya kegiatan itu adalah eksekutif dan kita nggak bisa terlalu bisa masuk gitu ya, sesuai dengan fungsinya aja ya, fungsi pengawasan dalam hal ini. Ada shock culture tegang sih saya kalau di tempat baru itu kan memang kita harus menyesuaikan gitu semua ya, dengan pesannya, dengan lingkungan gitu. Jadi kemarin sih saya juga cukup lama sih untuk menyesuaikan dan adaptasi. Tapi alhamdulillah sekarang ya udah mulai sedikit-sedikit tahu nih gimana kita harus melakukan sesuatu pekerjaan yang ada di legislatif. Jadi fungsi pengawasannya malah justru lebih full ya, karena tahu sebenarnya ya di eksekutif dulu gimana gitu kan. Tapi kan ya begitu. Ya gitu deh ya. Ya begitulah, ada sesuatu yang memang kita tahu tapi kita belum tentu bisa tidak bisa terlalu masuk lah gitu. Karena bagiannya masing-masing ya, dengan fungsinya masing-masing. So culture juga ada ya. Paling nggak tahu kalau pekerjaan di eksekutif itu seperti apa. Gitu. Ini kan beda ya, dunianya, Sis. Ini dulu bukan politikus mungkin, tapi sekarang masuk dalam dunia politik yang penuh dengan segala macam bunga-bunga intrik-intrik ya. Kaget juga enggak? Ya kalau untuk kagetnya sih enggak gitu, tapi ya itu penyesuaiannya gitu. Karena kan ya itu yang tadi intrik-intrik itu kalau kita nggak sesuai dengan diri kita gitu ya, yang nggak biasa untuk intrik melakukan sesuatu yang
memang tujuannya kita apa, melakukan apa kan gitu ya. Tapi ya tuntutan pekerjaan gitu, kita harus bisa menyesuaikan ya. Ya tadinya mungkin hanya berhubungan sama nggak banyak orang, sekarang berhubungan dengan banyak orang juga kan? Betul banget. Saya biasa kerja sendiri. Saya tuh ya introvert gitu sebenarnya. Tapi ya ada kalanya ya memang kita ya tetap harus berhubungan dengan orang. Ya tapi ya dinikmatin lah, namanya semua pekerjaan. Kalau dinikmatin pasti kan ada insya Allah hasil. Udah introvert tuh tapi keren loh, bisa terpilih ya. Dari dapil mana dulu sih? Saya dapil 5. Pondok Gede Bekasi Barat. Pondok Gede Bekasi Barat. Nah itu perang bintang itu. Cakep banget. Cakep banget ya. Cakep banget, dan ya tahu sendiri lah calon-calonnya ya. Siapa-siapa aja kan. Keren-keren ya. Saya tuh udah benar-benar underdog lah sebagai partai baru, udah ditempatkan baru, dan alhamdulillah terpilih. Dulu ketika ditaruh di dapil itu sempat gitu, gimana ya, ada rasa-rasa bisa nggak ya gitu? Kalau saya karena pertama masuk politiknya itu ya, dan kita mencari-cari gitu, gimana sih kan gitu ya. Tapi satu kali masuk ya, saya memang kan orangnya nggak biasa tampil gitu ya. Sedangkan kampanye itu kan kita harus jual diri gitu ya. Ya tapi ya udah, saya Bismillah, saya hanya berpatokan kita tidak pernah menjanjikan, tapi kita menginformasikan, mensosialisasikan kepada masyarakat apa yang akan kita lakukan nanti gitu kan. Jadi pada saat itu ya udah saya bikin enjoy aja, nggak dibikin buat jadi beban gitu ya. Gitu. Untungnya ya itu saya teman introvert, tapi teman kalau udah nongkrong, udah ngumpul suka lupa, makanya saya bilang saya suka kebablasan nih gitu. Ya jadi saya nikmatin itu aja, pulang kerja kampanye, ada yang lanjut gitu, mau ngobrol ya kita lanjut. Karena partainya partai anak muda, ngomongnya nongkrong ya. Kalau PSI itu kopdar. Jadi kopdar, ya, dulu kan kayak kongres gitu kan. Tapi kita tuh pakai bahasanya itu kopdar, kopi darat. Kopi darat ya. Ya anak tongkrongan. Ketahuan dari generasi mana ya? Iya. Kenapa memilih kendaraannya PSI? Kalau PSI ya kebetulan karena saya melihat pertama kan DNA dari PSI itu kan anti intoleransi dan anti korupsi, dan kita melihat dari visi misi gitu, itu kena gitu di saya gitu, dengan tujuannya ke sosial dan lainnya. Buat saya kok saya gitu, bukan saya seperti PSI tidak gitu loh, tapi apa yang menjadi niat kita untuk melakukan sesuatu hal di masyarakat itu sejalan gitu dengan saya. Jadi udah feel PSI. Kembali kan memang saya baru pertama kali kan, dan diperkenalkannya dengan PSI. Ya udah PSI yang terbaik lah buat saya. Langsung pilih lagi ya. Dan ini ketika memilih PSI pasti kan penuh dengan pertimbangan ya. Salah satunya mungkin karena ini partai anak muda dan berjiwa muda tadi. Sampai sekarang PSI masih jadi partai anak muda dan berjiwa muda? Masih banget. Saya kan kader-kader saya banyak juga yang anak-anak di bawah 30 tahun gitu, dan saya ini kebetulan di 2019 saya itu kan sebagai pendiri dari Ikatan Alumni SMA. Nah, untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan dari alumni itu ya saya harus masuk ke alma mater saya kan, ke SMA. Jadi saya masuk ke karena anak SMA juga gitu, itu udah anak muda kan, dan saya juga latar belakangnya pecinta alam gitu. Jadi ya itu yang tadinya kata kongko nongkrong itu buat kita kan biasa kan gitu kan. Walaupun saya kalau lagi ngumpul ya cuma pendengar aja gitu. Tapi dari situ kita bisa narik sebenarnya anak-anak muda itu mempunyai keinginan untuk ikut berpolitik, tapi nggak percaya diri karena berpikiran politik itu finansial gitu. Dia harus mempunyai uang, dia harus apa. Jadi itu yang membuat anak-anak muda itu takut untuk maju. Padahal kan kalau untuk hari ini anak-anak muda itu yang dibutuhkan untuk regenerasi ya. Iya betul. Betul politik. Iya itu harus dipersiapkan dari sekarang ya. Kalau di Bekasi ada kongres. Kongko kerjaan nggak beres-beres. Itu biasanya emak-emak ya. Tapi mama paling rajin kalau gitu. Ya, ketika akhirnya masuk ke DPRD ini, apakah mungkin ada sesuatu untuk anak muda yang akan diperjuangkan oleh sisinya ini?
Kalau untuk di dengan pekerjaan legislatifnya ya, saya hanya mengajak teman-teman ya, anak-anak muda ikut berpartisipasi, ikut berkegiatan, ikut memberikan inisiatif gitu kepada eksekutif. Apa yang bisa dilakukan oleh anak muda dalam membangun Kota Bekasi. Gitu. Jadi memang peran serta kita gitu, yang memang kita harus aktif, harus aktif membesarkan kepercayaan dirinya anak-anak muda untuk berkarya gitu. Karena ya itu tadi yang saya sampaikan, pertimbangan mereka adalah apakah saya bisa kalau saya menyampaikan saya uangnya di mana, itu selalu. Jadi pada saat ini saya hanya memberikan motivasi kalau semua kegiatan itu nggak harus selalu dengan uang. Tapi kan kalau dengan bentuk dengan kemasan yang baik dan bisa membuat orang tertarik, itu lain hal ya. Yang itu yang bisa nanti menjadi ketertarikan orang untuk membantu anak-anak muda. Gitu. Saya bilang anak-anak muda sekarang lagi disorot gitu. Jadi alangkah baiknya mulai dari sekarang selalu berkegiatan. Ya, dan alhamdulillah sih teman-teman ini anak-anak kader kalau mau bikin kegiatan gitu selalu, Bu, saya karena walaupun kalau bahasa PSI kan sis, tapi sekarang udah berubah nih. Sekarang Bu ya? Aku masih sis tadi. Kalau kita udah biasa sis gitu ya. Saya, Bu, kita mau bikin kegiatan ini nih Bu. Ya yang kita bisa support kan kita support. Tapi walaupun saya di otak suka kadang-kadang bilang gitu, apa ya gitu kan. Karena memang harus selalu materi kan gitu kan. Betul. Tapi saya tidak mau menyuapi mereka dengan hal yang seperti itu gitu. Kan jadinya kita juga jadi rendah gitu ya. Berpikirnya kita selalu kalau berkegiatan hanya memikirkan uang. Misalnya nanti kan money oriented hanya untuk itu. Saya bilang ya lo harus kreatif, harus cerdas. Gimana caranya untuk mendapatkan dana tapi tidak meminta door to door gitu. Gitu. Karena kan banyak perusahaan nanti yang bisa diajak kerjasama. Nah itu kalian harus belajar. Ya alhamdulillah beberapa kali kita berkegiatan dengan anak muda dan hasil gitu dengan dana yang minim gitu. Tapi balik lagi kita kan niat baik ya. Niat baik itu pasti ada jalannya. Apalagi Kota Bekasi kan kota penyangga ibu kota, urban dan anak mudanya banyak ternyata dan potensinya juga banyak banget. Dan saya juga heran loh, kadang-kadang saya kan gini, anak-anak muda itu kenapa ke saya? Padahal kan ya itu kan saya orang tua yang berjiwa muda, yang tua berjiwa muda. Tapi alhamdulillah anak-anak itu percaya sama saya, jadi saya menganggap mereka juga seperti kader dan anak. Membuat kenyamanan untuk mereka, jadi mereka juga mengeluarkan kreativitasnya juga nggak malu-malu gitu. Bu, saya mau ini. Ya udah kita jalanin. Ya dan saya banyak masukan dari mereka. Biasanya tempat kongko-kongkonya di mana tuh sis? Ya kita mah kalau di warung kopi biasa, saya mah kayak gitu aja murah meriah. Cuman kan dia kenyang pulang. Makan mie instan. Nanti sampai kenyang makan mie. Gitu. Ya, menarik ya karena anak muda ini memang harus dipersiapkan untuk regenerasi tadi. Tapi kayaknya ruang untuk mereka untuk mengelaborasi diri sendiri itu kurang di Bekasi ya. Tapi mungkin sis ya ini punya cita-cita nih kayaknya anak muda di Bekasi ini harus ada begini nih biar mereka bisa nanti menjadi generasi yang unggul di masanya nanti. Apalagi kita kan digadang-gadang dengan demografi ya. Bonus demografi tadi. Kalau saya hanya menanamkan kepercayaan diri aja kepada anak-anak itu dan terus mendampingi anak itu untuk selalu berbuat gitu. Jadi kalau anak itu minta melakukan hal apa, saya nggak pernah nolak. Saya selalu mengiyakan, saya selalu mensupport gitu. Jadi saya bilang sebenarnya kan kalau misalnya masuk politik kalian nggak percaya diri, di dalam kehidupan sendiri kan kita sudah berpolitik. Iya betul. Gitu. Jadi secara nggak langsung, secara nggak sadar kalian sudah melakukan hal itu gitu. Jadi tinggal kalian mengemasnya dengan apa? Dengan data, dengan informasi yang akurat. Jadi di situ bisa belajar. Jadi saya hanya menanamkan pada teman-teman, kepada anak-anak, kepada anak-anak muda, terutama PSI, untuk terus maju, untuk selalu percaya diri. Karena saya memberitahu mereka, meyakinkan mereka untuk nanti loh 2029 adalah saatnya kalian untuk maju. Gitu. Jadi saya memberi motivasi untuk mereka.
biar bisa berbuat sesuatu di 2029 nanti. Gitu. Ya, karena kalau orang udah ngomongin politik kayaknya gimana gitu, anak muda apalagi males banget, Gen Z. Tapi anak-anak itu buat saya tuh cerdas gitu. Bener. Cerdas banget. Saya banyak belajar dari mereka gitu. Betul, ya. Jadi kalaupun saya kan memang demennya kali itu apa sih turun ke masyarakat. Saya tuh demen gitu emang saya bukan orang di belakang meja karena kan saya di PU kebetulan pembebasan lahan untuk jalan tol, jadi tuh saya selalu survei lahan, selalu survei tempat. Jadi kebiasaan itu nggak hilang gitu kan. Nah, anak-anak itu selalu memberikan informasi ke saya. Bu, ini jalan di sini, Bu. Jadi keresahan-keresahan yang ada di Kota Bekasi, mereka sampaikan ke saya. Dan saya selalu mengajak mereka untuk ikut terjun. Jadi mereka bisa belajar gimana caranya, walaupun saya belum benar juga gitu ya, tapi mereka bisa tahu gitu. Oh, ini caranya menghadapi keluhan dari masyarakat gitu. Kalau ada masyarakat yang kritis atau apa gitu, itu bisa dijawab dengan hal yang gimana gitu. Anak-anak itu sekarang kan susah ya, emosional dan susah diomongin kalau Gen kan gitu. Tapi saya bilang harus belajar tidak seperti itu, tidak selalu menganggap kalian itu benar. Gitu. Jadi harus belajar untuk dari sisi orang lain. Dan itu udah kita sama-sama belajar lah. Jadi anak-anak muda itu sebenarnya pintar-pintar. Saya pernah ngajar public speaking di salah satu sekolah. Itu ternyata mereka kemampuan berbicaranya aja bagus-bagus, keren-keren gitu. Dan mengeluarkan ide-idenya juga keren gitu. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Jadi saya aja kalau lagi ngobrol nih sama, misalnya saya bilang, aduh gimana ya caranya, gimana, pokoknya keluhan lah gitu ya. Ibu-ibu harus kuat gitu. Jadi yang membuat semangat saya tuh mereka gitu. Gitu. Jadi makanya saya bangga gitu sama mereka gitu. Dan saya senang gitu. Walaupun kalau kelihatan ngapain sih, nggak boleh di warung gitu kan ya. Tapi enjoy, dan saya kalau duduk bareng itu selalu pulang bawa hasil gitu. Rasanya selalu bawa sesuatu dari pertemuan itu. Kalau biasanya kalau anak muda itu punya fanbase, mungkin Sisi ini punya fanbase tersendiri ya. Sisi ini lover apa ya? Atau sobat Yeni gitu. Mau bikin sahabat Yeni ya sudah lah. Saya bilang gitu. Apa aja deh saya. Tapi ya emang itu harus ya, anak-anak muda ini, karena mereka kan yang nanti akan meneruskan ini tadi, regenerasi tadi. Nah, kemudian ketika sampai di ruangan ini, maksudnya saya di gedung ini, di DPRD itu untuk anak muda sekarang ini, periode ini, Sisi ini itu hampir 50% kalau tidak salah. Itu gimana rasanya gitu? Ketemu ternyata ada orang yang sama-sama punya keinginan untuk anak-anak muda ini sama-sama bergelut dalam bidang politik. Makanya sekarang saya banyak kan sama anak muda itu. Kayak kemarin saya sama Ketua Komisi 4, Ibu Adelia. Saya mengunjungi kampung literasi yang baru mau dibangun. Di mana itu? Di Cikiwul. Ya. Karena kan saya bilang sama, kebetulan kan Bu Adel kan Komisi 4 membawahi juga termasuk dengan literasi. Saya bilang kita harus bisa berbuat sesuatu gitu. Karena gadget kan, gitu. Itu kan salah satu. Jadi saya banyak berinteraksi sama dewan-dewan muda ini. Kemarin juga dengan Pak Wildan untuk membantu pemulangan TPPO yang di Bantar Gebang gitu. Pak Anton dengan lingkungan hidupnya gitu. Jadi ya itu akibat dari sering ngumpul sama anak SMA, jadi kita lupa umur gitu. Ini ngerasa muda terus ya. Ngerasa muda terus gitu, happy. Iya, dan di di DPRD ini memang anak-anak muda itu dengan ide-ide segarnya. Mungkin tadi kampung literasi itu juga dulu mungkin belum kepikiran, sekarang sudah bisa. Selain itu mungkin ada hal yang lain yang mungkin akan direalisasikan dalam waktu dekat. Kalau hal lain tuh saya mengharapkan sih sebenarnya kan kayak wali kota. Wali kota itu kan mau membuat RTH ya. Ruang hijaunya itu lebih banyak. Ya dengan adanya kampung literasi ini yang memang kita ingin membangun literasi di Kota Bekasi. Berharap nanti RTH ini diwajibkan ada literasinya. Perpustakaan kecil lah gitu. Kenapa anak-anak kan kalau ada info
Mereka biasanya pakai HP sekarang udah bisa download buku. Ya karena apa? Karena kan memang buku itu sekarang mahal. Iya, betul. Kemampuan untuk membeli buku mahal, akhirnya mereka ke gadget yang hanya dengan kuota kan gitu. Jadi dengan harapan Pemkot bisa hadir, pemerintah kota, pemerintah daerah bisa hadir ke masyarakat dengan bentuk hal yang kecil, bentuk perpustakaan di dalam RTH gitu. Jadi diwajibkan RTH itu ada perpustakaan kecil. Ya. Entah itu yang ada stay di situ atau yang Betul. keliling mungkin ya. Paling enggak kan mungkin juga ada satu lemari buku yang nanti anak-anak itu bebas. Yang lama-lama kan nanti akan timbul keinginan untuk selalu kita mau ke sana aja yuk sambil baca sambil bermain itu. Harapannya. Bekasi sendiri sudah lama punya perpustakaan keliling ya. Ada perpusda juga, tapi kayaknya kurang kedengeran diminati. kan, betul. Karena mungkin juga kita capek kalau jalan sendiri memang gitu. Jadi memang harus ada teman-teman atau yang bisa mensupport kegiatan kita gitu. Kalau kita frustasi gitu. saya kepengen banget dengan yang namanya pengolahan sampah. Sosialisasi kepada masyarakat. Jadi kalau sekarang kan yang setahu saya pengolahan sampah itu untuk sosialisasinya sebatas hanya sampai dengan kecamatan atau kelurahan. Nanti kelurahan menyampaikan. Padahal kan sebenarnya dasar daripada sampah itu adalah di rumah tangga gitu. Jadi kenapa tidak mensosialisasikan kepada lingkungan dulu gitu. Jadi saya awal-awal tuh sampah. Cuma teman-teman saya bilang, udah nggak usah mikirin sampah. Maaf, banyak yang punya kepentingan gitu kan. Padahal sebenarnya saya tidak mau mengambil sampahnya, tapi mau mengambil kepedulian masyarakat akan pengolahan sampah melalui rumah dulu gitu. Betul. Dengan mengajarkan anak-anak gitu untuk bagaimana bersikap tentang sampah, buang sampah. Jadi sadar sampah dari awal, gitu. Jadi kalau anak buang sampah, orang tuanya harusnya negor, diambil, dibawa sampai rumah. Sudah gemes gitu. tuh yang kayak gitu. Iya. Naik motor main, balik lagi kan rumah tangga sebenarnya. Dari awal dari negara terkecil lah rumah tangga itu ya. Betul. Tapi di sekolah-sekolah sudah ada pelajaran P5 sebenarnya sisi ini. Yang tentang pengelolaan sampah, bikin ekobrik, kemudian bikin mereka kerajinan tangan yang dari sampah-sampah bisa didaur ulang gitu. Itu sebenarnya sudah ada, tapi entah mengapa. Iya, makanya kurang mereka kepengen kayak anak-anak gitu, kayak kepengen didampingin terus gitu. Jadi palokan gitu, bener ya kan gitu kan. Nah itu kan harusnya tetap mesti ada 1 bulan itu dari dinas lingkungan hidup atau apa menugaskan 1 orang atau berapa orang untuk keliling gitu kan. Jadi mereka seperti ada kita berbuat ini diperhatikan gitu. Kalau misalnya cuma 1 kali datang dia bilang kalau lagi butuh aja kan, maaf ya gitu kan. Mungkin lagi butuh aja gitu baru datang. Biasanya sih gitu emang. Ada satgas gitu lah ya. Betul. Jadi bisa niat baik dari pemerintah kota daerah itu kan jadi bisa langsung terrealisasi juga. Realisasi ya. Nah kita sempat disinggung tentang ruang terbuka hijau. Memang seberapa banyak sih ruang terbuka hijau di Kota Bekasi, masih kurang kah? Ruang terbuka hijau itu kan kebanyakan kan adanya di perumahan-perumahan ya, yang memang ada fase-fase dari developer. Tapi kalau di kampung-kampung kan nggak ada. Habis kayaknya. Iya. Nah itu gimana tuh konsepnya gitu kan? Paling nggak sedikit taman, atau kan nanti jadi bisa mengajari anak-anak untuk bercocok tanam, untuk menjaga lingkungan hidup gitu kan. Itu gitu. Yang di kampung-kampung itu yang RTL ada ya. Sebelum COVID itu sih sempat banyak dibikin taman-taman ya, tapi setelah COVID karena mungkin COVID, prioritasnya COVID beda. Dibilangnya kan harus udara kan gitu kan, jadi butuh konsepnya cuma itu aja. Tapi di kota karena sudah ada yang trek untuk lari ya kalau nggak salah, itu persiapan untuk Porda mungkin ya. Janda yang di Matiani ya. Itu sih keren tuh, saya sih waktu ada acara di sana saya ngeliat senang juga sih. Ada orang yang benar-benar terbuka kayak gitu. Itu tempat buat memberdayakan anak muda. Tapi mesti izin-izinnya dulu itu. Kalau nggak tadi kan nggak izin ya, langsung aja mau pakai gitu. Ya, dunia olahraga itu kan juga termasuk yang bisa mengeksplor anak-anak muda sekarang yang suka olahraga ya, apalagi
sepak bola. Saya punya keinginan kemarin itu lagi bikin website sama teman-teman ke basket. Basket. Tapi basketnya lingkungannya tuh lingkupnya di SMA. Tujuannya apa gitu? Karena akan mengalihkan kesibukan anak-anak itu keluar. Terusnya menjaring supaya kedekatan antara anak-anak SMA itu ada gitu. Kayak zaman untungnya saya orang dulu kan gitu. Jadi kita orang dulu kan. Kita pernah kan gitu ya. Jadi saya menyadari itu gitu. Kemarin tuh bisa kan kayak pertandingan walaupun katanya gitu sering gitu. Tapi kalau lebih sering lagi tapi dengan hiburan gitu loh. Iya. Jadi jangan cuma terpaku. Zaman kita dulu deh gitu ya. Tapi kalau yang lainnya, yang anak muda ceritain yang mana Bu? Kan itu zaman itu. Basket sama band sama cheerleader kan pokoknya happy gitu loh. Jadi anak-anak itu kelihatan nggak cuma kan ada yang nggak suka sama basket. Itu ternyata ada musiknya. Nah, dia datang musik, tapi lama-lama kan dia jadi suka basket. Sekarang sepak bola SSB juga banyak. Ada olahraga sebenarnya banyak ya. Tapi mungkin nggak nggak disentuh gitu. Pendanaan sih ya. Mereka kadang-kadang mereka khawatir dengan pendanaan. Itu dan mereka juga mungkin berpikirnya dia kalau saya lagi ngobrol sama mereka tuh nggak kepikiran dengan mencari sponsor ke perusahaan-perusahaan apa gitu. Mereka hanya memikirkan oh ini ada anggota dewan, oh ini ada orang OPD ya. Jadinya kan ya itu kolokan gitu. Padahal yang bisa diambil itu CSR-nya. Ya. CSR perusahaan-perusahaan di Bekasi banyak sebenarnya yang bisa dimanfaatkan. Cuma nggak tahu celahnya aja mungkin sih. Jadi saya sambil edukasi ini cari begini ke bank. Kita dulu mah demen banget bikin proposal kayaknya. Iya. Kalau sekarang ditanya ke dewan dulu, ada dewannya. Dewannya masih gampang. Dewannya lemes. Dewannya yang lemes ya. Disangkanya uangnya banyak padahal ya. Kita juga punya itu dapur sendiri. Pos-posnya banyak. Pos-posnya banyak, apalagi ibu-ibu ya. Paling tahu pos-posnya nih. Ya, di sini mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak muda di Kota Bekasi. Saya hanya berpesan kepada anak-anak muda Bekasi untuk tetap selalu berkreasi, kreatif dan mempunyai lebih mempunyai keinginan gitu untuk membangun Kota Bekasi menjadi kota yang lebih baik dari sekarang. Dan anak-anak muda harus mengambil bagian itu ya. Ya. Karena Kota Bekasi ke depan bergantung pada Anda semua. Baik, terima kasih udah terasa kan kita ngobrolnya. Sampai lupa. Sampai lupa. Sebelum kita berpisah, kita selfie dulu sih. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mundur dulu. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.